Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dharma Putra, jabatan guru kelas 5, tempat tugas SDN Jabar 2005. Moto saya, hidup itu bukanlah sekedar asal hidup, tapi bagaimana kita memberi arti kehidupan bagi orang. Sebelumnya saya akan membaca dulu standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sebelumnya saya ingin merefleksi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru. Nah, setuju atau tidak setuju guru dapat mengendalikan penuh murid di kelas? Kira-kira setuju atau tidak setuju? Tidak setuju lah. Terus selanjutnya, mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Tidak setuju. Peraturan harus dipatuhi apabila dilanggar, konsekuensinya adalah hukuman. Tidak setuju. Orang dewasa memiliki hak memaksa. Tidak setuju. Hadiah itu penting untuk memotivasi murid. Setuju. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebenarnya semua poin-poin yang sudah saya bacakan tadi itu hanyalah ilusi belaka saja. Jadi guru dapat mengendalikan atau mengontrol penuh murid di kelas, itu hanya ilusi, tidak nyata. Karena kenyataan yang terjadi di dalam kelas, apabila kita mengajar melihat murid itu berantakan, ada yang lari ke sana sini, kita menyuruhnya dia untuk diam, duduk kami, itu tidak akan bertahan sampai dia selesai belajar. Paling cuma bertahan sampai 5-10 menit. Setelah itu dia akan jalan-jalan lagi, lari-lari lagi, bercanda lagi seperti itu. Jadi itu hanya ilusi bahwa guru dapat mengendalikan atau mengontrol penuh murid di dalam kelas. Terus ilusi bahwa peraturan harus dipatuhi, apabila dilanggar konsekuensinya adalah hukuman. Itu juga hanya ilusi saja, karena aturan apabila tidak ada hukuman, misal ada anak yang membuang sampah sembarangan, tapi tidak ada yang melihatnya, artinya itu tidak akan ada hukuman buat anak itu karena tidak ada yang melihat. Kecuali ada guru yang, oh kamu buang sampah sembarangan, kamu harus ambil sampah dan membersihkan sampah yang berserakan. Nah, mungkin itu dia akan patuh. Apabila tidak ada yang melihat, dia buang sampah sembarangan, ya udah, dia akan seenaknya sendiri, tidak akan mematuhi peraturan. Jadi peraturan berjupati apabila konsekuensinya adalah hukuman, itu juga terjadi. Terus ilusi bahwa mengkritik itu membuat murid merasa bersalah. Nah, itu sebenarnya yang sering saya lakukan di kelas saya. Satu, sering mengkritik bocah atau membuat dia merasa kamu perbuatan itu salah, kamu lakukan dalam hukuman. Itu juga sebenarnya tidak dapat menguatkan karakter anak itu untuk terus diam. Kita habis bilang, kamu jangan gitu, kamu ganggu yang lain, itu nggak akan, anak itu nggak langsung diam jadi baik, itu juga nggak bakalan terjadi. Jadi membuat murid itu rasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter murid itu juga. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa, nah, itu juga ilusi, karena setiap anak itu mempunyai karakter masing-masing dan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan setiap anak ini pintar. Jadi misalnya saja kita ngasih soal yang sulit, sedangkan anak yang lain belum tentu bisa mengerjakan soal ini. Untuk anak yang pintar itu dia merasa akan mudah, tapi untuk anak yang
kurang, mungkin itu hal yang sulit. Makanya kita menyuruh anak, kamu harus jadi anak pintar. Nah, kamu harus pintar matematika. Belum tentu anak lain pandai di matematika, mungkin dia pandai di olahraga, pandai di bahasa Inggris. Jadi kita memaksakan hak terhadap anak itu juga hanya ilusi. Terus ilusi bahwa hadiah itu penting untuk memotivasi itu juga hanya ilusi Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi setuju bahwa hadiah ini dapat memotivasi siswa. Itu sebenarnya hanya ilusi, tidak bisa bertahan lama. Karena apabila anak ini tidak diiming-imingi hadiah, dia tidak akan termotivasi. Jadi kita, ayo siapa yang nilainya 100 nanti Bapak kasih uang 10.000. Dia hanya mengejar nilai bagus hanya demi untuk mendapatkan uang 10.000. Tidak karena kesadaran dia untuk aku harus dapat nilai bagus. Bukan karena itu, hanya sekedar mengejar hadiahnya itu. Jadi bila tidak diberikan hadiah, dia tidak akan termotivasi. Jadi seperti itu. Sekarang masuk ke teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu pendapat dari Dr. William Glasser. Jadi hanya anak itu sendiri yang mempunyai kontrol untuk dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak ini untuk menjadi apa, seperti apa, itu tidak bisa. Jadi hanya anak ini sendiri. Maka dari itu tugas kita itu untuk mencari tahu karakter anak ini seperti apa, dan harus kita beri treatment bantuan harus seperti apa. Jadi seperti itu tugas kita. Masuk ke untuk mencapai tujuan tadi itu dibutuhkan disiplin. Jadi disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dikenal dengan nilai kebajikan. Nah, jadi di dalam nilai-nilai kebajikan itu terdapat berbagai macam nilai nanti yang akan saya bahas berikutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang namanya nilai-nilai kebajikan itu di mana saja, di negara manapun, di agama apapun, di bahasa apapun, yang namanya nilai kebajikan itu pasti bersifat baik. Tidak ada yang nilai kebajikan itu bersifat buruk. Untuk nilainya kebajikan, setiap perilaku dan perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, untuk mencapai suatu tujuan ini dibutuhkan motivasi. Jadi dibutuhkan motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi itu sendiri ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, tanpa ada dukungan orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang hanya berdasarkan dari dukungan orang lain atau perintah dari orang lain. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu bagus yang motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Nanti akan kita bahas. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu tadi itu sudah terangkum dan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Itu padahal nilai kebajikan itu ada banyak macamnya, tapi sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Diambil yang paling utama yaitu masuk dalam profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Semua nilai-nilai kebajikan ini diterapkan kepada siswa untuk menyiapkan generasi muda agar dapat bersaing di kancah dunia nanti. Jadi agar anak ini siap bila nanti
sudah menginjak dewasa, dia sudah mempunyai persiapan pegangan untuk ikut bersaing. Apabila dia tidak mempunyai pegangan apa-apa, ya dia akan tertinggal, tidak akan jadi apa-apa, pengangguran. Nah, akhirnya nanti terjadilah kriminalitas karena dia nganggur, tidak punya apa-apa, akhirnya yang ada cuma kriminalitas. Lanjut. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tadi muncullah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi waktu saya pelatihan itu disarankan itu keyakinan kelas itu dibuat di awal anak masuk sekolah. Jadi maksudnya di kelas 1. Jadi kelas 1 itu sudah diberikan keyakinan kelas terhadap anak. Jadi nanti akan berkelanjutan kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan sampai setelah kelas 6 dia sudah tertanam tuh nilai-nilai kebajikan yang melekat di dalam pikiran mereka, di hati mereka. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu ada tahapannya, yaitu berawal dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat di awal sebelum anak ini mulai belajar. Jadi saya yakin bahwa guru sudah membuat keyakinan kelas saat akan memulai semester baru. Kalau kamu berbuat ini, kamu akan mendapatkan ini. Nah, jadi contohnya nih, hadir tepat waktu, terus membawa buku sesuai jadwal, mengikuti pelajaran dengan baik, saling menghormati, menjaga kebersihan dan ketertiban. Jadi di budaya positif ini itu kita diajarkan untuk selalu membuat kalimat yang positif. Jadi hindari kata-kata tidak boleh berangkat terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman. Itu kata tidak boleh itu dihilangkan. Jadi dirubah menjadi kalimat positif, hadir tepat waktu. Nah, jadi seperti itu, membawa buku sesuai jadwal. Jadi seperti itu. Kan kata-kata tidak boleh itu dihindarkan. Lanjut. Berawal dari kesepakatan kelas hadir tepat waktu itu dirubah menjadi keyakinan kelas, itu menjadi disiplin. Jadi kita cukup kalian harus disiplin. Karena tadi disiplin masuk ke nilai kebajikan universal. Disiplin itu banyak macam. Disiplin itu ya bisa berangkat tepat waktu, terus mengerjakan tugas tepat waktu, terus memakai seragam sekolah sesuai jadwal, itu namanya disiplin. Jadi secara universal. Lanjut, kesepakatan kelas membawa buku sesuai jadwal. Nah, itu masuk keyakinan kelas, dirangkum menjadi patuh karena dia mengikuti sesuai jadwal, jadi mematuhi aturan. Jadi kalian harus patuh. Nah, keyakinan kelasnya itu patuh, kalian harus patuh. Lanjut. Terus kesepakatan kelas mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah menghargai. Artinya jika guru sedang menjelaskan, ya kamu harus menghargai guru yang sedang bicara. Jangan justru kamu malah ngobrol sendiri. Terus selain itu, jika sedang belajar, kamu juga harus menghargai temanmu. Jangan mengganggu temanmu yang lagi serius belajar. Itu maksudnya menghargai. Terus kesepakatan kelas saling menghormati. Keyakinan kelasnya adalah toleransi. Nah, jadi ada anak yang mengejek, memanggil nama semuanya dengan sebutan nama orang tua. Nah, terus ada yang anaknya mungkin kulitnya hitam, dipanggilnya hitam. Nah, itu dirubah menjadi keyakinan, menjadi toleransi. Jadi anak, kamu harus toleransi dengan beda agama, beda warna kulit. Ini orang Jawa bahasanya medok atau di mana? Nah, pokoknya kalau kalian harus mempunyai sifat toleransi, walaupun berbeda-beda ini tetap satu juga, tetap saudara. Jadi terus kesepakatan kelas menjaga kebersihan dan ketertiban itu maksudnya nilai tertib. Nah, jadi kalian harus tertib. Nah, arti tertib itu luas, bisa kalau buang sampah ya di tempatnya. Kamu ngambil buku di perpustakaan ini ya dikembalikan lagi di sini, jangan ditaruh di tempat lain, misalnya seperti itu tertib. Lanjut. Nah, dari kesepakatan kelas itu tadi
itu naik levelnya menjadi keyakinan kelas. Nah, apabila anak murid ini sudah mempunyai keyakinan bahwa saya harus disiplin, saya harus tertib, saya harus patuh. Nah, jika anak itu sudah mempunyai keyakinan itu akan menjadi lingkungan positif semua. Jadi anak selalu berperilaku positif jika sudah mempunyai keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi bersama. Akhirnya apabila sudah semua anak mempunyai keyakinan kelas, lingkungan menjadi positif, akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif. Diinginkannya seperti itu, tapi kenyataannya belum tahu. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Nah, lanjut. Kebutuhan bertahan hidup itu salah satu adalah kesehatan, makanan, tempat tinggal. Anak itu jika pagi dia belum makan, belum sarapan, artinya dia di sekolah untuk mengikuti pelajaran itu dia akan tidak konsen, ngantuk, lapar, artinya dia tidak konsen ke pelajarannya. Maka dari itu alangkah bagusnya anak itu selalu diingatkan untuk setiap pagi sebelum berangkat sekolah kalian harus makan, jaga kesehatan. Seperti itu. Sama seperti orang dewasa pun butuh makan sebelum ngajar, karena kalau tidak ya kita ngajarnya jadi nggak semangat, lemes. Lanjut. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima oleh orang tua maupun lingkungan sekolah. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi interaksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, diterima menjadi bagian suatu kelompok. Jadi anak ini itu sebenarnya butuh kasih sayang. Jadi anak-anak yang tidak bisa diatur itu sebenarnya hanya butuh kasih sayang saja. Mungkin di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, akhirnya dia mencari kasih sayang di luar rumah, yaitu di sekolah. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai guru alangkah baiknya selalu memberikan kasih sayang terhadap murid. Seburuk-buruknya murid, tetap kita berikan kasih sayang agar kemungkinan dia akan berubah menjadi anak yang baik. Terus penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, jadi penguasaan dia ingin dihargai, diakui kemampuannya. Nah, itu kita perlu sampaikan. Misal ada anak yang memang lebih di antara lain, ya kita berikan pengakuan, oh kamu memang pintar di antara anak yang lain. Tapi itu sebagai memotivasi juga untuk anak yang lain agar ikut mengikuti, mempunyai kemampuan seperti anak yang kita sanjung itu tadi. Jadi seperti itu. Lanjut Pak Ibu. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi anaknya sebenarnya perlu juga diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan. Jadi dalam setiap hal, misal kita akan membuat proyek P5, mungkin kita perlu memberikan pilihan terhadap anak. Jadi jangan kita langsung menentukan besok kita akan membuat ini, itu jangan, karena belum tentu anak ini mempunyai kemampuan untuk membuat ini. Jadi kita berikan pilihan. Nah, kira-kira anak mau bikin apa?
kira-kira banyak yang pilih ini, nah yang lain kira bisa enggak, sanggup enggak? Kalau bisa ya udah kita lanjut ini. Tapi apabila tidak, ya kita berikan kebebasan untuk mereka karena kita memang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi anak itu bebas untuk berkreasi, untuk memilih. Kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi saat kita mengajar di kelas itu anak perlu diberikan kesenangan di kelas. Jadi jangan kita fokus sepaneng diam. Kita punya yang penting anak diam, jangan rame. Nah itu sebenarnya tidak bisa membuat anak ini fokus ke pelajaran. Dia malah justru apa sih maksudnya? Jadi kita sebisa mungkin kita buat kelas itu semenarik mungkin agar anak ini tertarik untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas. Nah, terus selain itu juga kesenangan dari anak ini, jika anak merasa senang saat mengikuti pelajaran itu dia akan menyerap apa yang kita ajarkan di kelas, itu akan teringat di dalam otak dia lama gitu. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Agak cepat aja karena waktunya udah mau setengah 3. 5 posisi kontrol guru itu ada levelnya. Jadi ada guru yang tipe penghukum, ada guru tipe pembuat rasa bersalah, ada guru tipe teman, ada guru tipe pemantau dan manajer. Nah, tipe-tipe ini disusun berdasarkan level. Jadi apabila guru sudah mencapai level manajer itu sudah guru yang hebat artinya. Lanjut. Nah, penjelasannya seperti ini. Bapak Ibu termasuk tipe yang mana? Nah, tipe penghukum itu adalah guru menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi hukuman itu bisa berupa fisik, disuruh lari, disuruh push up, disuruh menulis. Nah, kalau verbal itu mungkin dengan kata-kata kamu anak bandel. Nah, itu aja sudah termasuk hukuman. Kamu anak nakal, itu sudah hukuman verbal karena sudah mengecat anak itu sebagai anak yang nakal. Terus membuat rasa bersalah. Guru membuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merasa rendah diri. Itu guru tipe pembuat rasa bersalah. Jadi guru ini selalu, kamu itu selalu kayak gini, bikin orang remeh. Jadi seperti itu. Terus guru sebagai teman, guru akan berupaya mengontrol murid melalui hubungan yang baik dengan murid. Nah, jadi ini juga sudah mulai beranjak bagus guru karena sudah bisa merangkul anak, menganggapnya sebagai teman. Tapi jangan terlalu dekat karena ditakutkan karena kita terlalu dekat dengan anak, terus anak melunjak, terus meluk-meluk guru. Nah, bilangnya nanti ada orang tua itu, ini guru meluk-meluk murid, nah, misalnya atau guru nah pokoknya, nah misal nih olahraga nih, misal praktek olahraga, mungkin itu kan kita guru, mungkin anak mau praktek crawling depan, crawling belakang, tapi tidak kuat. Nah mungkin kita megang paha, mau bantu, sebenarnya kita bantu bukan bermaksud menukan, tapi ditakutkan karena ada kejadian guru olahraga itu waktu kadang dijelaskan itu guru olahraga sebenarnya mau membantu anak itu untuk rolling, tapi ada orang tua lihat di foto lah itu disebar gurunya memegang. Nah padahal itu ingin membantu, jadi takutnya lapor balik aja guru pemantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita mengawasi, ya kita memberikan arahan juga. Jangan cuma sudah tahu, wah dia sering terlambat. Nah, terus kita jangan kita, kamu sering terlambat, udah sering banget terlambat. Kenapa? Nah, ditanya, jangan cuma kamu sering terlambat, sudah diatur. Nah, terus manajer, nah yang ini manajer ini yang udah tahapan dulu paling keren lah. Posisi guru berbuat sesuatu bisa manajer mendukung murid agar solusi atas masalah. Jadi guru manajer ini dia memberikan mencari masalah dulu ke anak. Ini anak kenapa kok belum ada di kelas? Kita tanya ada masalah apa?
kita bantu solusinya apa. Nah, terus kita dorong untuk penyelesaiannya seperti apa. Kemudian tipe manajer itu seperti itu. Jadi cari masalahnya, kita bantu untuk menyelesaikannya. Nah, terus sampai terselesaikan masalah itu. Jadi itu perlu tipe manajer. Terus saya Dua rehat Mas Sauri udah bisa piring. Tapi gak minum-minum. Iya makanya nih. Jadi itu dia. Salamnya bapak bisa ini. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan akan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu itu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Paparnya kacamata. Ada yang mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah ya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Gua dong pakai kacamata. 3 kali loh. Nggak ikut olahraga bulan ini? Dulu. Ya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan minum dulu. Nah, ini tinggal sedikit lagi. Pendekatan restitusi. Nah, kita masuk ke pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pendekatan restitusi itu kita memberikan masukan, arahan, terus langkah apa yang harus dicapai anak ini agar dia bisa kembali lagi berkumpul dengan, mungkin ada anak yang bersalah nih, mungkin mencuri makanan di kelas. Ada anak yang lain tahu, jangan deketin dia, nanti dia suka nyolong makanan. Nah, artinya dia di kelas dijauhi teman. Nah,
dengan pendekatan restitusi kita mencari permasalahan, terus kita bantu dengan cara penyelesaiannya sampai padanya dia bisa kembali lagi berkumpul dengan temannya karena sudah menemukan nilai kebaikan dalam dirinya, apa yang harus dia lakukan. Lanjut Pak Ridwan. Nah, inilah segitiga restitusi yang di dalamnya ada 3 sisi: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Sisi 1, menstabilkan identitas, yaitu kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak ini dengan cara mengatakan kalimat ini: buat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita jangan langsung kamu itu salah, jangan kayak gini, kalau kayak gini tuh akibatnya nggak usah. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi Bapak itu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi kita jangan langsung mengatain anak ini salah atau apapun. Jadi jangan buat anak ini mentalnya kena. Jadi kita berikan dukungan dulu. Salah itu tidak apa-apa karena bisa diperbaiki. Jadi seperti itu intinya. Nanti Pak Iman. 2. Validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Jadi sebenarnya anak ini bisa melakukan hal yang lebih parah daripada yang dia lakukan. Tapi kita, padahal kamu bisa, dari nada yang salah itu dapat membuat ini merasa tertutup. Jadi nada itu berpengaruh. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Tapi kan kamu tidak melakukannya. Nah, jadi seperti itu. Kamu pasti punya salah. Alasan mengapa melakukan hal itu, bukan kamu pasti salah. Punya alasan apa mengapa kamu melakukan itu? Itu kan berbeda. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan. Jadi jangan langsung kamu tuh pasti punya salah. Terus kamu kenapa melakukan hal itu? Jadi seperti itu. Lanjut Pak Iwan. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah itu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di kelas itu tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi agar ditanamkan ke diri anak, agar dia mempunyai rasa kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang sudah dia pahami dan dia tanamkan di diri dia sendiri. Lanjut Pak Rizwan. Nah, jadi guru yang biasa-biasa saja akan memberitahu, cukup memberitahu. Guru yang baik akan menjelaskan. Guru yang unggul akan menunjukkan. Nah, guru yang hebat akan menginspirasi. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, semoga Bapak Ibu guru bisa menerapkan atau mengimplementasikan pemahaman ini kepada anak-anak didik kita semua agar nantinya mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang siap bersaing di kancah dunia. Nah, jadi dari pengimbasan ini saya harap Bapak dan Ibu guru juga mencoba untuk mengimplementasikan kepada murid, membudayakan positif, hal-hal positif. Jadi kata tidak itu dihilangkan. Jadi misal tidak boleh membuang sampah itu diganti menjadi buanglah sampah di tempatnya. Jadi hal-hal yang positif. Jadi seperti itu. Nah, mungkin penyampaian saya terlalu cepat karena memang waktunya mepet, sudah sore. Jadi mohon maaf apabila mungkin tidak ada yang nyambut. Bapak Ibu, pertama saya belum siap. Nah, mungkin untuk di lain waktu mungkin bisa diperbaiki lagi. Mungkin ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum